Hai, selamat bertemu kembali dalam pembahasan akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang materi liabilitas keuangan, yaitu provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Nah, provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi itu ada dalam PSAK 57. Anda bisa melihatnya di sana untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Baik, kita mulai pembahasan kita. Nah, sekarang kita membahas yang lebih awal, yaitu provisi. Apa itu provisi? Nah, provisi adalah liabilitas. Ini agak berbeda dengan liabilitas yang umum. Liabilitas yang umum itu terjadi karena peristiwa masa lampau dan di masa depan akan mentransfer sumber daya ekonomi ke pihak lain. Tingkat kepastiannya kalau liabilitas yang lain itu adalah 100%. Artinya besar pasti, bukan besar ya, pasti kita akan mentransfer sumber daya ekonomi karena kita memiliki hutang atau liabilitas. Nah, ini agak berbeda. Provisi ini adalah penyisihan atau yang disisihkan, liabilitas yang disisihkan atau liabilitas yang ditaksir. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kepastian kapan harus dibayarkan, dan jumlahnya juga belum pasti, harus diestimasi secara andal. Berbeda ketika kita berbicara tentang hutang dagang. Hutang dagang itu sudah pasti jumlahnya yang akan dibayar dan sudah pasti kapan harus dibayar. Nah, provisi tidak. Kenapa provisi dicatat sebagai liabilitas? Ya, atau hutang estimasi, atau liabilitas estimasi, atau liabilitas taksiran? Karena besar kemungkinan, jadi kemungkinan besar ini melebihi 50%, 60%, 70%, di masa depan kita akan mentransfer sumber daya ekonomi. Jadi karena kemungkinannya sudah melebihi atau probable, maka kita bisa mencatat ini sebagai liabilitas atau kewajiban atau hutang. Ya, contohnya adalah garansi, refund. Refund ini artinya ada pengembalian kepada nasabah karena ada suatu program dari perusahaan. Bisa juga ini perkara hukum, perkara lingkungan, atau kontrak yang memberatkan. Nah, ini provisi. Kita ambil contoh. Ya. Nah, ini jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Jadi taksirannya itu harus taksiran yang paling andal, atau taksiran yang terbaik, atau sering juga disebut taksiran yang paling masuk akal. Ya. Nah, kemudian dalam menetapkan estimasi terbaik ini, biasanya akuntan atau entitas menggunakan pertimbangan atau judgement didasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lampau, atau bisa juga transaksi yang mirip atau serupa. Nah, ini contohnya bagaimana estimasi terbaik dilakukan untuk pengeluaran liabilitas provisi. Misalnya ini ya, entitas menjual produk dengan memberikan garansi kepada pelanggan untuk menanggung biaya perbaikan akibat cacat fabrikasi yang ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah penjualan. Nah, ini biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat kenyamanan bagi pelanggannya apabila produk cacat atau rusak dalam waktu yang ditentukan. Misalnya 6 bulan, ada yang pada umumnya 1 tahun ya. Nah, ini ketentuan dari entitas tersebut. Jika kerusakan yang terdeteksi dari seluruh produk yang terjual digolongkan cacat ringan, biasanya biaya perbaikannya itu 1 juta. Jika kerusakan yang terdeteksi dari seluruh produk terjual digolongkan cacat berat, maka biasanya biaya perbaikannya 4 juta. Nah, ini dari pengalaman masa lalu, ini yang disebut dengan pertimbangan. Ya, pertimbangan. Jadi, pertimbangan ini adalah pertimbangan yang masuk akal, bukan pertimbangan asal-asalan ya. Nah, ini pengalaman dari entitas tersebut. Pengalaman di masa lalu dan perkiraan di masa depan memberikan indikasi bahwa dalam tahun mendatang 75% dari produk terjual tidak mengandung cacat. Ya, ini prediksi dari perusahaan karena dia tahu proses produksinya. 20% dari produk terjual mengandung cacat ringan dan 5% dari produk yang terjual mengandung cacat berat. Bagaimana kita menghitung biaya garansinya? Nah, tentunya kita harus memperhatikan
pengalaman-pengalaman masa lalu yang dialami oleh perusahaan atau prediksi-prediksi yang masuk akal dari entitas tersebut. Jadi kalau kita hitung, ya, ini 75% kali RP0, kenapa? Karena 75% dari produk itu dianggap tidak akan mengalami cacat ringan maupun cacat berat. Nah, yang 20% dianggap nanti akan mengalami, ditaksir akan mengalami cacat ringan, dan 5% akan mengalami cacat berat. Sehingga bisa dikatakan taksiran atau estimasi dari provisi untuk garansi ini adalah 400.000. Artinya perusahaan menaksir di masa depan biaya perbaikan atas produk yang dihasilkan mereka itu kemungkinan besar atau probable itu 400.000. Jadi akan dicatat biaya garansi pada liabilitas garansi itu 400.000. Itu ya. Nah, kita lanjut tentang provisi dan liabilitas kontingensi. Nah, ini agak ada perubahan dari yang masa lalu. Dulu seluruhnya liabilitas kontingensi atau contingent liability. Nah, dalam PSAK 57 itu dibedakan provisi dan liabilitas kontingensi. Kita lihat apa perbedaannya. Ini ya, ini per definisi. Perhatikan baik-baik ya. Liabilitas kontingensi itu adalah kewajiban potensial yang timbul dari masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Ya, jadi artinya kewajiban liabilitas kontingensi itu akan timbul apabila suatu kejadian di masa yang akan datang terjadi. Tetapi liabilitas ini tidak akan muncul kalau peristiwa itu tidak terjadi. Ya. Nah, ingat, peristiwa itu tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Oke. Kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Jadi ini ya, kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui sebagai liabilitas kontingensi karena tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajibannya tersebut tidak dapat diukur secara andal. Nah, bagaimana hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi? Nah, perhatikan, seluruh provisi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu dan jumlah. Jadi sebenarnya seluruh provisi itu merupakan kontingensi juga karena sifatnya kontingensi itu bersyarat artinya ya. Artinya bersyarat liabilitas itu menjadi benar-benar terjadi kalau syarat di masa depan itu terjadi. Nah, ini liabilitas kontingensi tidak bisa diakui di laporan keuangan karena tingkat kepastian arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan sangat rendah dan tidak bisa diestimasi secara andal. Ya, tidak bisa diestimasi secara andal. Jadi tidak diakui di laporan keuangan karena tingkat kepastian arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan sangat rendah dan tidak dapat diestimasi secara andal. Artinya peristiwanya bisa terjadi atau tidak di masa depan itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi membedakan provisi dan liabilitas kontingensi itu adalah kemungkinannya ya. Nah, kemungkinan provisi terjadi di masa depan itu jauh lebih besar karena memang ada peristiwa masa lalu yang mendahulunya dan hampir pasti atau probable dia akan terjadi atau dibayarkan di masa depan. Sementara liabilitas kontingensi itu kemungkinannya lebih rendah, kepastian arus keluar uang atau arus keluar sumber daya ekonomi yang lain itu sangat rendah dan tidak bisa diestimasi. Kalau provisi bisa diestimasi, gitu ya. Artinya bisa jadi karena masih jauh kemungkinan terjadinya, itu adalah liabilitas kontingensi. Misalnya begini ya, ada perkara hukum, kemudian kemungkinan terjadinya di masa depan entitas kalah, itu dari pengacaranya mengatakan kemungkinan besar tahun depan kita akan dijatuhi hukuman. Nah, pada 31 Desember harus dicatat itu sebagai provisi. Itu. Namun, kalau misalnya, apakah kita akan kalah? Kemungkinan kita akan kalah. Kapan diputuskan?
Saya tidak tahu. Berapa kira-kira besarnya? Belum bisa dipastikan. Nah, itu dianggap sebagai liabilitas kontingensi. Ya, kita lihat bagaimana memperlakukannya. Ini ya. Kewajiban kini sebagai akibat peristiwa yang mengikat. Nah, kalau jawabannya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kemungkinan akan terjadi arus keluar sumber daya? Apakah di masa depan kita harus mengeluarkan uang mungkin? Atau sumber daya yang lain? Kalau jawabannya ya, selanjutnya, apakah sumber daya ekonomi itu bisa kita taksir secara andal? Kalau jawabannya ya, maka provisi harus dibuat. Nah, kita balik berikutnya. Kalau jawabannya tidak, bagaimana? Kewajiban kini sebagai akibat peristiwa yang mengikat. Ada peristiwa di masa lalu, tetapi tidak mengikat nanti luarannya di masa depan, pasti itu. Kalau tidak, maka pertanyaan berikutnya, apakah kemungkinan kewajiban? Kalau ya, berikutnya, apakah kemungkinan akan terjadi arus keluar sumber daya? Jawabannya tidak. Pertanyaan berikutnya, kemungkinan arus sumber daya keluar kecil. Nah, kalau jawabannya tidak lagi, ada estimasi andal? Tidak juga, maka ini tidak dicatat dalam catatan akuntansi, cuman diungkapkan saja dalam catatan atas laporan keuangan bahwa ada peristiwa yang kemungkinan bisa menimbulkan sumber daya ekonomi di masa depan. Jadi hanya diungkapkan, sementara ini dicatat di catatan akuntansi dan dilaporkan nanti di neraca. Biayanya dilaporkan ke rugi laba. Nah, berikutnya, kewajiban kini sebagai akibat peristiwa yang mengikat tidak. Kemungkinan kewajiban tidak lagi, maka ini tidak dicatat apapun kalau misalnya peristiwanya begitu. Jadi kalau semuanya jawabannya tidak, maka ya tidak ada provisi, tidak ada juga liabilitas kontingensi. Ingat ya, kontingensi itu artinya bersyarat. Provisi bersyarat, misalnya garansi. Ya, garansi. Kalau misalnya kita menjual produk atau menghasilkan produk, ya, kita akan menjanjikan kepada calon konsumer kita bahwa produk kita itu bagus. Nah, sebagai buktinya produk kita itu bagus, maka biasanya entitas memberikan garansi. Ya, sudah pastikah produknya bagus seluruhnya? Pasti kemungkinan ada yang cacat, itu ditaksir. Ya, kalau misalnya di masa lalu ada yang cacat, berarti kemungkinan terjadinya kewajiban itu tinggi. Ya, itu ya. Apakah kemungkinan akan terjadi arus keluar sumber daya? Ya, kalau garansinya misalnya di masa lalu, misalnya mereka juga mengeluarkan garansi dalam jumlah yang bisa ditaksir, maka provisi harus dicatat. Ya. Namun, kalau misalnya ada kewajiban tapi tidak ada peristiwa yang mengikat di masa lalu, gitu ya, tidak ada peristiwa yang mengikat di masa lalu, namun kemungkinan kita bisa saja membayar di masa depan, bisa saja ya, artinya kemungkinannya kecil, maka itu dianggap sebagai liabilitas kontingensi dan itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu bedanya ya. Kalau ini dicatat dalam catatan akuntansi, ini cukup pengungkapan. Ya. Berikutnya kita sekarang membahas tentang provisi. Kalau liabilitas kontingensi nggak usah dibahas lagi. Ingat ya, provisi itu sudah pasti kontingensi. Sudah pasti kontingensi, sudah pasti bersyarat. Artinya mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan pasti ada syaratnya. Kalau garansi tadi, kalau ada orang mengklaim garansi, berarti ada pengeluaran sumber daya ekonomi. Kalau tidak diklaim ya tidak ada. Begitu. Tapi ingat, provisi itu harus bisa diukur secara andal. Ya, kita misalkan salah satu ini provisi perkara hukum. Kita lihat kasusnya. Sesudah suatu pesta pernikahan di tahun 2000 berakhir, 10 orang meninggal, kemungkinan disebabkan karena keracunan makanan dari produk yang dijual oleh entitas. Proses tuntutan hukum terhadap entitas sudah dimulai, tetapi entitas membantah bahwa pihaknya bertanggung jawab atas keracunan tersebut. Kalian, sampai dengan tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000
pengacara entitas berpendapat, ini ya, kita harus menanyakan orang yang kompeten, bahwa kemungkinan besar entitas tidak akan divonis bersalah. Kemungkinan besar entitas tidak akan divonis bersalah. Namun ketika entitas menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 2021, pengacara memberi nasihat bahwa sehubungan dengan perkembangan kasus yang terjadi, kemungkinan besar bahwa entitas akan divonis bersalah. Ini lihat ya, tahun 2000X0 dan 2000X1, jadi tahun depannya, gitu ya. Kalau begitu, di mana ini provisinya? Provisinya adalah di tahun 2000X1. Di tahun 2000X0 ini ada masih sebagai kewajiban kontingensi. Ya. Ini masih liabilitas kontingensi dan perlu diungkapkan bahwa mereka mendapat ada perkara hukum, tapi ketika tahun 2000X1 ya, besar kemungkinan akan divonis bersalah, maka 31 Desember 2000X1 maka harus dicatat sebagai liabilitas kontingensi. Gitu ya. Nah, ini seperti resep ya. Seperti resep. Sebelum melakukan estimasi liabilitas provisi perkara hukum, entitas harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini. Periode waktu terjadinya, probabilitas dampak yang tidak diinginkan, kemampuan untuk membuat estimasi yang memadai atas jumlah kerugian. Nah, ini kita lihat analisis. Pada tanggal 31 Desember 2000X0, kewajiban keharusan kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat tidak ada. Ini analisisnya. Simpulan tidak ada provisi yang diakui. Masalah itu diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi seperti yang saya katakan tadi, kecuali jika kemungkinan keluarnya sumber daya ekonomi dianggap kecil. Ya, jadi 2000X0 itu diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Kita lihat pada tanggal 31 Desember 2000X1, kewajiban keharusan kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Nah, terdapat kewajiban saat ini, itu yang ditanya tadi pengacaranya. Keluarnya sumber daya ekonomi yang mengandung manfaat ekonomi dalam rangka menyelesaikan kewajiban, terdapat kemungkinan besar entitas akan mengeluarkan sumber daya. Maka simpulannya provisi diakui sebesar estimasi atas jumlah yang dibutuhkan. Jadi pencatatan provisi itu ke jurnal itu dilakukan pada tanggal 31 Desember 2000X1, sementara 31 Desember 2000X0 ini diungkapkan atau dilaporkan di catatan atas laporan keuangan, notes to financial statement, bahwa ada perkara hukum yang dihadapi oleh entitas. Dan ini disebut sebagai liabilitas kontingensi. Beda ya, provisi dengan liabilitas kontingensi. Nah, kita lihat kalau garansi, tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Garansi ini apa? Atau warranty atau garanti, janji dari produsen atau penjual produk kepada pembeli untuk menanggung biaya perbaikan atau penggantian kerusakan akibat cacat produk. Nah, biasanya ada dua jenis garansi. Garansi bahwa produk memenuhi spesifikasi produk yang dijual. Garansi ini biasanya melekat pada harga jual. Ini disebut garansi produk. Jadi kalau misalnya kamu membeli sesuatu barang, kemudian ada garansinya, sebenarnya garansi itu melekat pada harga itu. Di dalam harga itu sebenarnya ada garansi. Sudah dimasukkan. Nah, garansi yang memberikan jasa tambahan perbaikan setelah garansi produk selesai, ini biasanya garansi servis. Ini biasanya bisa saja perusahaan yang membuat, ini tambahan ya, tambahan garansi, biasanya ini tak melekat lagi pada produknya, ya, tidak melekat. Atau kalau kamu sering garansi toko katanya ya, garansi toko inilah dia. Sedangkan garansi produk itu melekat pada produk yang dijual. Nah, contohnya begini. Tanggal 1 Januari 2019, PTA menjual produk sebesar 65 juta dan memberikan garansi 1 tahun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ini memudahkan aja ya. Kalau sebenarnya seperti tadi itu yang di depan, bagaimana menghitung garansi, harus memenuhi estimasi yang terbaik dan masuk akal. Nah, ini untuk memudahkan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, 1% dari jumlah penjualan akan diklaim sebagai garansi. Nah, klaim garansi pada tahun 2019 sebesar 650.000. Jadi tahun 2019 itu ada klaim sebesar 650.000. Maka ketika menjual dicatat piutang usaha 65 juta, penjualan 65 juta. Gitu ya.
Kemudian biaya garansi 650.000, ini 1% dari 65 juta. Kemudian liabilitas garansi 650.000. Jadi masih liabilitas, kenapa? Karena belum ada klaim, ini pada awal, pada saat penjualan. Ya, jadi pada saat penjualan juga harus dicatat liabilitas kontingensinya. Nah, kalau ada klaim garansi 650.000, maka langsung didebitkan liabilitas garansi, ya, kas 650.000. Nah, biasanya bisa saja karena garansi ini biasanya perusahaan-perusahaan itu menunjuk perusahaan-perusahaan untuk melakukan servis, ya. Biasanya ini diganti spare part, dikasih ke sana, ya. Kemudian bisa juga kas, gitu ya. Tergantung bagaimana perjanjiannya, ya. Nah, berikutnya, sebuah entitas menjual barang dengan garansi perbaikan 1 tahun. Jika perbaikan kecil, biaya yang dikeluarkan itu 250 juta. Jika perbaikan besar, biayanya 900 juta. Total penjualan setahun itu ada 100.000 unit. Nah, diperkirakan bahwa 90% dari barang yang dijual pada tahun 2X13 tidak memiliki cacat. 5% memiliki cacat kecil dan 5% memiliki cacat besar. Provisi untuk perbaikan. Nah, ini ya, yang diperlukan pada tanggal 31 Desember. Jadi berapakah provisi pada tanggal 31 Desember 2X13 itu? Nah, kita harus masuk ke situ tadi. 90% dari ini ya. 90% dari barang yang dijual diestimasi akan tidak memiliki cacat. Hanya 5% yang memiliki cacat kecil, kemungkinan hanya 5% memiliki cacat besar. Nah, untuk cacat kecil taksirannya 1.250.000. Ini ya perhitungannya. Untuk cacat besar 4.500.000. Jadi estimasi provisi untuk garansi pada yang perlu dicatat tanggal 31 Desember 2013 itu adalah 6.750.000, ya. Jadi dicatatlah nanti debitnya biaya garansi, kreditnya adalah liabilitas garansi atau liabilitas provisi garansi, gitu ya. Nah, kita lanjut tentang provisi yang terkait dengan lingkungan. Apa ini ya? Nah, terkait lingkungan itu biasanya perusahaan-perusahaan tambang, ya, perusahaan-perusahaan tambang atau bukan hanya perusahaan tambang barangkali ya, perusahaan-perusahaan perkebunan gitu ya, misalnya, atau perusahaan-perusahaan apa lagi ya. Pokoknya ini terkait dengan lingkungan yang kemungkinan bisa mencemarkan lingkungan. Entitas yang bergerak pada industri minyak melakukan pencemaran lingkungan, tetapi entitas tersebut melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi, berarti dia ini entitas yang beroperasi di berbagai negara, ya, perusahaan multinasional, tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembersihan atau pencemaran lingkungan. Dan entitas telah melakukan pencemaran di negara tersebut selama beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2000X0, dapat dipastikan bahwa rancangan undang-undang yang mewajibkan pembersihan pencemaran tanah akan diberlakukan segera di akhir tahun. Ya. Kemudian berikutnya, nah kalau kita perhatikan di sini, apakah ada provisi? Ya, ada ya. Ketika dia ada kewajiban melakukan pembersihan lingkungan, tapi biasanya ini kalau begini biasanya masih liabilitas kontingensi. Tapi kalau misalnya ada kasus dengan masyarakat berperkara terkait dengan lingkungan atau dengan negara, misalnya pembakaran hutan, negara marah, menuntut di pengadilan dan kemungkinan besar dia kalah, maka entitas tersebut harus mencatat sebagai provisi. Ya. Kita lihat kontrak yang memberatkan. Contohnya apa? Entitas mengoperasikan suatu pabrik yang menguntungkan. Disewa berdasarkan perjanjian sewa operasi.
Selama bulan Desember 2000 entitas memindahkan operasinya ke pabrik baru. Kontrak sewa pabrik lama masih berlaku 4 tahun ke depan. Kontrak tersebut tidak bisa dibatalkan dan pabrik tersebut tidak bisa disewakan lagi ke pihak ketiga. Ini seperti makan buah si malakama ya. Ada pabrik baru, kemudian pabrik lama masih ada sisa kontraknya 4 tahun dan tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa lagi disewakan lagi ke pihak ketiga, itu berdasarkan perjanjian biasanya ya. Perjanjian kepada pemilik properti. Pembayaran sewa pabrik lama dilakukan setiap tahun, di mana sewa per tahun 20 juta. Sewa yang harus dibayarkan selama sisa kontrak itu 4 tahun tadi, 4 kali 20 juta itu 80 juta. Nah ini harus dicatat sebagai provisi. Ini kontrak yang memberatkan, nggak dipakai lagi terpaksa harus dibayar. Gitu ya. Maka dicatatlah rugi atas kontrak sewa, liabilitas kontrak sewa sebesar 80 juta. Gitu ya. Ini namanya kontrak yang memberatkan. Ya, ini fenomena yang sering terjadi. Kemudian berikutnya provisi restrukturisasi. Pada tanggal 12 Desember 2000 Dewan Direksi memutuskan untuk menutup suatu divisi entitas. Sebelum akhir periode pelaporan 31 Desember 2000, putusan tersebut tidak dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak ada langkah-langkah lain yang diambil dalam rangka mengimplementasikan keputusan tersebut. Nah, dalam hal ini provisi restrukturisasi tidak diakui. Kenapa? Karena tidak ada peristiwa yang mengikat, tidak bisa diukur secara andal. Ya. Kemudian, kalau kasusnya begini ya, provisi restrukturisasi tadi. Pada tanggal 12 Desember 2000, Dewan Direksi memutuskan untuk menutup suatu divisi sebelum akhir periode pelaporan. Dewan Direksi menyetujui rencana terperinci untuk menutup divisi tersebut. Selanjutnya, dikirimkan surat kepada pelanggan yang isinya mengingatkan pelanggan agar mencari sumber pasokan lainnya, serta dikirimkan surat pemberitahuan kepada pegawai divisi. Nah, namanya juga mau ditutup kan? Nah, dalam hal ini, provisi restrukturisasi diakui. Ya, diakui sebesar biaya restrukturisasi tersebut, biaya penutupan tersebut. Gitu ya. Nah, kita lihat berapa biaya restrukturisasi atau cost-nya. Pertama, ya karena ada yang diberhentikan, pasti akan ada dibayar biaya-biaya terkait pemberhentian karyawan. Kemudian ada kontrak yang dihentikan, tentunya ada klausul-klausul yang harus diselesaikan. Kemudian apabila ada kontrak yang memberatkan, nah ini semua harus dihitung atau disisihkan atau dibuat provisinya. Nah yang ini tidak dimasukkan kalau ada investasi pada sistem yang baru. Karena tadi direstrukturisasi kemudian dibentuk yang baru, kalau ada investasinya itu bukan termasuk cost provisi restrukturisasi. Pemanfaatan fasilitas yang rendah, ada cost-cost pelatihan atau relokasi staf, pemindahan aset atau operasi, cost untuk administrasi atau pemasaran, alokasi cost overhead korporasi, ya, cost operasi masa depan dan kerugian masa depan. Ini tidak dimasukkan. Ini dimasukkan hanya 3 ini aja. Ya. Ini kalau restrukturisasi. Nah, kewajiban pengembalian kepada pelanggan ini sering terjadi ya. Untuk meningkatkan jumlah penjualan, biasanya beberapa entitas itu memberikan premium atau promosi-promosi yang kepada pelanggan, bisa menguntungkan pelanggan kalau diambil. Kalau tidak, ya tidak ada manfaatnya sama pelanggan. Biasanya sering terjadi begini. Kalau Anda biasanya pergi ke AFC atau ke mana saja lah, itu ya, biasanya ada begitu. Kita lihat contohnya nanti. Ini ya, sebagai bagian dari promosi ya. Misalnya kita ambil contoh Pizza Choy. Pizza Choy penjual pizza seharga 50.000 per kotak. Selain itu, Pizza Choy menawarkan para pelanggannya sebuah mangkuk tahan panas dengan membayar 5.000 dan 10 tutup kotak pizza. Kos dari mangkok tersebut 8.000 dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menebus
60% dari tutup kotak yang terjual atau kotak yang terjual. Jadi penawaran premium dimulai pada Juni 2015. Setelah itu Pizza Choy membeli 2.000 mangkok dan menjual 3.000 kotak ya. 30.000 kotak pizza dengan harga 50.000 per kotak dan menebus 6.000 tutup botol. Ya, 6.000 tutup botol. Jadi contohnya begini, ini pizza dijual 50.000 per kotak. Kemudian mereka membuat suatu program marketing, menyediakan satu mangkok tahan panas. Tapi mangkok ini diperoleh kalau dia pelanggan membayar 5.000 dan mengembalikan 10 tutup kotak pizza. Ya, 10 tutup kotak pizza. Diestimasi 60% dari penjualan pizza akan ditukarkan. Ya, jadi penjualannya tadi ada 30.000, berarti 60% itu adalah 18.000. Ya, 18.000 kotak. Berarti berapa tutup kotak yang harus ditukarkan pelanggan? Nanti yang ditukarkan untuk itu 18.000 berarti dibagi 10 ya. 1.800 tutup kotak lah. Nah, 1.800 tutup kotak. Artinya perusahaan ini akan menyediakan 1.800 mangkok, tapi sudah dibeli 2.000 mangkok. Ya, kita lihat bagaimana kita mencatat itu. Ini jangan dilihat dulu ya. Nah, Pizza Choy membeli 2.000 mangkok, ini dibeli sediaan pada kas. Kemudian ketika menjual pizza, kas, ini 30.000 kali 50.000 itu kira-kira penjualannya 1.500.000.000 gitu ya. Nah, ini yang penting ya, yang dikuningkan ini mencatat provisi. Tadi jumlah penjualannya adalah 30.000 box, ya 30.000 box dan ditaksir 60% akan ditebus. Berarti ada 18.000 box. Nah, 18.000 box ini berarti nanti kalau satu mangkuk itu harus ditukarkan 10 tutup kotak, maka nanti akan ditukarkan 1.800 mangkok. Ada gitu ya, 1.800 mangkok. Maka nanti yang akan dibayar perusahaan ditaksir 1.800 ya dikali 8.000. Kenapa 8.000? Itu harga mangkok satu biji itu 8.000 ya. Kemudian dia meminta 5.000, berarti netnya sebenarnya perusahaan ini menanggung 3.000 ya, 3.000 rupiah karena ada 5.000. Kemudian ada 8.000 mangkoknya, harganya 1, diminta 5.000, tinggal 3.000. 3.000 itu harga 1.800 tutup ini ya. Jadi kita kalikanlah 1.800 kali 3.000 itu 5.400.000. 5.400.000. Maka perusahaan ini belum terjadi. Belum ditebus, hanya menaksir, barangkali inilah yang akan ditebus nanti begitu. Maka dicatat biaya provisi 5.400.000, kemudian liabilitas provisi 5.400.000. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau sudah ditebus? Mencatat penembusan hadiah dari pelanggan. Misalnya ditebus 6.000 kotak. 6.000 kotak. 6.000 kotak berarti nanti ada 600 ini, 600. Maka kas yang diterima adalah 3 juta. Ya. Kas yang diterima adalah 3 juta, itu dari 6.000 kotak bagi 10 kali 5.000. Kemudian liabilitas provisinya 1.800. Dapat dari mana? 8.000 dikurangi 5.000, 3.000 kali 600 mangkok. Kemudian sediaannya 4.800.000. Begini dia mencatat kalau penebusan hadiah oleh pelanggan. Nah, aset kontingensi ini juga ada. Ingat ya, ada provisi, ada liabilitas kontingensi. Kalau Anda masih ingat bedanya apa? Sekarang adalah aset kontingensi. Apa aset kontingensi? Aset kontingensi ini dihasilkan dari estimasi keuntungan di masa yang akan datang sebagai akibat peristiwa masa lalu. Misalnya PTA menggugat PTB dan besar kemungkinan PTA memenangkan gugatan tahun depan sehingga akan menerima sejumlah uang atas ganti rugi. Nah, aset dan pendapatan tersebut adalah kontingensi, artinya bersyarat kalau peristiwanya terjadi di masa yang akan datang. Namun tidak diakui sampai peristiwa di masa depan tersebut. Jadi aset kontingensi ini nggak boleh dicatat, tidak boleh dilaporkan. Kenapa ya? Karena konservatisme di akuntansi ya, prinsip konservatisme. Ya, prinsip konservatisme itu hanya mengakui yang benar-benar bisa kemungkinan besar akan bisa diraih. Jadi kalau biaya
yang kemungkinan besar akan terjadi harus dicatat, sementara untung atau aset yang belum pasti diraih itu tidak bisa dicatat. Jadi aset kontingensi itu tidak bisa diakui dalam catatan akuntansi dan tidak bisa dilaporkan. Gitu ya, aset kontingensi. Kalau liabilitas kontingensi itu bisa diungkapkan dalam laporan keuangan. Kalau provisi itu juga kontingensi ya. Jadi kontingensi ada 3, provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Provisi harus dicatat dan dilaporkan. Liabilitas kontingensi hanya diungkapkan, tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Sedangkan aset kontingensi sama sekali nggak boleh dicatat dan tidak boleh dilaporkan. Gitu ya. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan saudara tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Terima kasih.